di Indonesia tuh lagi ngetren banget yang namanya dokumenter konflik. Iya. Ya, Oh. dokumenter yang semuanya ngomongin konflik gitu kan. Dan membuat dokumenter yang konflik oriented istilahnya ya, itu nggak gampang. Yeah. Karena ada kehidupan orang lain di situ ya yang dipertaruhkan gitu. Artinya kita menggambarkan sebuah konflik lalu kita punya narasumbernya ini kan orang beneran ya, bukan fiktif Bukan gitu ya. fiktif. Nah, kalau cerita konflik itu kita punya punya tanggung jawab terhadap bagaimana kehidupan narasumber ini setelah filmnya kita keluarkan gitu ya, karena ini orang yang terpapar dengan sebuah konflik gitu. Melihat film sebagai sebuah tool, sebuah alat gitu ya yang sangat powerful. Ini medium yang sangat powerful yang bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk alat pendidikan, kemudian untuk alat untuk membentuk opini, alat untuk pemersatu bahkan ya gitu ya. Banyak sekali halnya. Itu justru aspek dari medium audiovisual atau dari film yang membuat saya kemudian terjun ke dunia perfilman. Nah, kalau dokumenter apalagi ya, cerita atau isi atau konten itu menjadi sangat penting gitu ya. Gimana untuk membuat film atau video yang gambarnya tidak hanya gambarnya menarik tapi juga kontennya tuh berarti gitu ya, membekas gitu ya. Bahkan ada sesuatu yang baru yang kita atau yang penonton pelajari dari situ gitu. Caranya adalah melakukan riset. Jadi kita harus bikin video dokumenter, bikin dokumenter itu harus, atau bikin video apapun ya, fiksi atau dokumenter, pertama harus ada risetnya dulu. Lalu harus tahu kita tuh mau bikin apa. Jadi jangan datang nggak ada persiapan, tahu-tahu terus langsung nyalain kamera gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya pengen bikin apa. Jadi jadinya nanti bisa begitu tuh, ngambil gambar-gambar bagus aja tapi nggak ada isinya gitu. Wih, ada lomba nih Festival Desa Kelima. Wih, jurinya Kak Vivian. Temen aku nih. Waduh, mantep banget. Banyak banget nih Tanah. Mau nambah asik nih. Mas, kayaknya kita harus ikutan lomba Festival Desa Kelima. Hadiahnya ratusan juta. Wah. Bikin resort asik. Kalau kita menang, kita bisa beli tanah. Kamu bisa bangun gedung di sana untuk kamu menikah. Nambah lagi nih tanahnya. Ini dia malah tidur kan. Kebiasaan emang. Kalau diajak ngobrol pasti tidur. Mas! Pada ngapain kumpul-kumpul? Hajatan! Oh, hajatan. Lu mau nikah? Enggak. Sama yang itu timur Lu itu? sunat. Sunat lagi dong. Aduh, serius ya. Dari tadi aku ngomong juga nggak didengerin ya? Emang lu ngomong apaan? Mas, kita ada project. Hadiahnya ratusan juta Festival Desa Kelima. Gue lagi pusing, jangan banyak ngomong. Gue lagi kehilangan ini. Kehilangan apa lagi? Cewek kan udah. Apalagi Apalagi yang kamu punya selain perempuan? Itu mah udah kayaknya udah ini ya, pawaan kalau orang Jawa bilang. Pawaan ya. Ditinggal terus ya sama cewek gue ya. Sabar. Apa yang hilang apa? Iya, jadi kan gue punya tanah. Di Pejompongan 1. Pejompongan? Gunung Kidul tuh. Nah, bukit-bukitnya punya bokap gua. Wih, orang kaya loh. Nah, apalagi yang belum lagi di kampung tuh, di Jawa Timur, di Tulungagung. Wah, banyak tuh tanah. Tapi tiba-tiba hilang. Set dah. Hilang kenapa? Tanah tuh gak punya kaki, gak bisa jalan. Iya, lu bangunin hilang lah. Tadi banyak. Pusing lu. Gini nih orang, makanya kalau diajak ngobrol, itu tuh dengerin baik-baik, jangan tidur. Gitu loh. Aku tuh mau ngasih tahu kita harus ikutan lomba Festival Desa Kelima. Hadiahnya ratusan juta. Jurinya itu teman aku sendiri. Gila banget gak? Asik tuh kayaknya. Iya dong. Festivalnya festival apa nih? Festival aku juga gak tahu sih ya tentang apa. Lah, terus gimana nih? Kayaknya kita harus tanya-tanya nih. Tapi bingung tanyanya sama siapa ya? Tenang, ada kakak aku kan artis. Artis nasional. Papan triplek? Enggak dong, papan jalar. Lagi naik daun kelor? Enggak dong. Kita tuh artis karena, iya kan? Iya
kita cantik ya kan, Centil ganteng, banget. bodinya seksi gitu. Nggak gitu dong. Enggak dong. Malu, Hmm. ternyata temen aku ada di sebelah. Langsung aja disapa dong. Halo Kak Kak Vivian. Vivian. Halo nih. Apa kabar? Iya, baik banget. Kita dong harusnya yang nanya kabar ya. Iya, benar. Apa kabar Kak Vivian? Baik. Nah, gimana nih kesehariannya sekarang, lagi sibuk apa nih? Iya. Lagi sibuk apa ya? Lagi persiapan untuk festival. Sebentar lagi akan ada festival film di Jakarta. Wah, lagi banyak festival juga ya. Sekali mungkin festival desa ini kan bukti nih bahwa memang film Belantika film di Indonesia nih terus berkembang pastinya. Pasti banget. Nah, nih Kak, mungkin bisa diceritakan nih ke sobat festival desa semua yang ada di rumah. Gimana sih dulu awalnya Kak Vivian nih bisa terjun gitu ke dunia perfilman? Awalnya gimana ya? Saya tuh seperti banyak teman-teman yang ada di industri film di angkatan saya itu, kita nggak sekolah film. Karena dulu sekolah film itu kan masih jarang ya, cuma ada satu sekolah film dulu. Jadi kami sebenarnya berawal dari kesenangan menonton film, sinefil lah ya kalau sekarang istilahnya, yang ngejar-ngejar film-film diputar di tempat-tempat alternatif ya, bukan film-film yang Hollywood aja ya, tapi film-film bagus tapi yang tidak ditayangkan di bioskop komersil gitu ya. Dari kesenangan itu kemudian ada kesempatan untuk bekerja di festival film internasional yang pertama di Indonesia waktu itu, namanya GFest, Jakarta International Film Festival. Nah dari situlah kemudian saya mulai dari kesenangan menonton film gitu ya, terus selalu mencari informasi tentang film. Disitulah kemudian saya mulai bisa dibilang berkarir ya, bekerja di ekosistem film di Indonesia. Wah, berarti dari nonton dulu ya Kak? Dari nonton, Wah. selalu dari nonton. Suka nonton. Ini kayaknya nih abis ini aku bisa nih jadi artis apa jadi produser atau apa kayak. Saya minimal gulung-gulung kabel gitu. Enggak dong. Jangan gitu kalau mau ke Kak Vivian. Bisa kali Kak kalau ada film baru kita jadi artisnya gitu kan. Ya enggak sih? Iya, meskipun cuman lewat doang atau jadi apa gitu kan, siapa tahu gitu kan. Oh iya, kita belum kenalin Kak Vivian ini kan salah satu perempuan yang multi talenta. Sangat gitu. dong. Yoi, apalagi pernah main film karangan Bang Joko Anwar gitu kan. Wah, kemarin mantep banget. Keren. Dan film-filmnya juga udah mewarnai perfilman Indonesia, kayak Perempuan Punya Cerita di tahun 2008 ya Kak? Iya. Nah, Pintu Terlarang. Aku nonton itu. Ya, mantep banget. Keren banget sih. Lanjut nih Nin. Oke. Kak, aku mau tanya dong, dalam perjalanan panjang Kakak, adakah momen tertentu yang membuat Kakak itu sadar kalau film itu bukan cuma soal hiburan, tapi juga cara memahami hubungan manusia dengan yang lainnya gitu? Sebenarnya yang bikin saya tertarik untuk terjun ya ke dunia film itu memang bukan film sebagai hiburan. Kerja di dunia film atau kerja produksi ya khususnya ya, mulai memproduksi film itu bukan karena saya kerja melihat film itu sebagai sebuah hiburan, tapi melihat film sebagai sebuah tool, sebuah alat gitu ya yang sangat powerful. Ini medium yang sangat powerful yang bisa digunakan untuk banyak hal. Untuk alat pendidikan, kemudian untuk alat untuk membentuk opini, alat untuk pemersatu bahkan ya gitu ya. Banyak sekali halnya. Itu justru aspek dari medium audiovisual atau dari film yang membuat saya kemudian terjun ke dunia perfilman. Seperti itu. Wah, mantap banget nih. Apalagi nih di belakang kita nih kan ada foto-foto nih. Nah, ini tuh foto apa sih Mas Naza? Banyak sekali. Salah satu poster gitu kan, mungkin apa ya kalau bisa dibilang kayak poster film dari pemenang-pemenang dari festival desa yang terselenggara, dari festival desa yang pertama sampai yang keempat. Jadi ini pemenang-pemenangnya ya? Iya, benar banget kan, terlihat menarik banget. Ya. Menarik ya kayak kalau banget. dilihat. Gimana Kak tanggapannya terkait poster-poster ini tuh terlihat profesional dan nilai estetikanya seperti apa nih dari model-model poster kayak ini? Menarik ya, saya pertama kali ngelihat poster-poster ini saya udah bisa, gambar-gambar ini ya, saya sudah bisa menerka bahwa ini adalah poster film gitu ya. Meskipun ada di beberapa poster ini yang mungkin informasinya belum cukup lengkap ya, artinya kayak tradisi nepung ini nggak kelihatan nih siapa pembuat filmnya, minimal sutradaranya atau produsernya atau rumah produksinya siapa gitu ya. Nah informasi-informasi itu tuh perlu ada di sebuah poster film yang menjelaskan
film ini judulnya ini, kalau bisa ada kayak tagline. Jadi tentang apa sih film ini, orang jadi get the idea tentang apa film ini. Dan kemudian nama filmmakernya itu penting banget, filmnya siapa ini. Supaya orang tahu, oh ini filmnya si A atau filmnya si B. Mungkin ada sebuah film, ada beberapa film yang judulnya sama gitu ya. Nah ini film, misalnya film Tradisi Nepung yang dibikin siapa nih? Dibikin si A atau si B gitu kan. Biasanya selalu ada nama produser sama nama sutradara minimal. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri ya Kak, untuk menonton. Iya. Selain daya tarik sebenarnya etika. Jadi menghargai karya gitu ya, menghargai karya dari si pembuat film. Oke, mantap banget nih ilmunya. Jadi mungkin sobat BKN dan sobat Festival Desa di rumah, jadi nanti setelah ini mungkin bisa langsung, oh jadi aku harus gini nih, bikin film yang kayak gini, bikin poster kayak gini supaya nantinya bisa tertarik dan pastinya bisa memenangkan Festival Desa yang kelima ini nih. Isi yang tanda tanya ini nih kan masih kosong gitu kan. Kira-kira calon pemenang nih ya. Iya, calon pemenang. Siapa nih yang mau isi tanda tanya di situ. Nah, ngomongin soal Festival Desa kelima nih Kak. Kan Kakak salah satu juri di kategori Festival Desa kelima. Kategori apa Kak? Video kreatif ya? Video kreatif. Nah itu aku sekilas sempat baca Kak, karena aku tuh sebagai Gen Z juga tertarik membuat video. Harus ikutan dong. Harus dong, apalagi kan sekarang banyak banget kreator-kreator muda, ya kan? Nah aku juga ngajak Mas Naza. Aku mau tanya nih Kak, video dokumenter itu seperti apa sih Kak? Aku masih sangat awam gitu. Oke, sebenarnya kalau kita ngomong soal video dokumenter ya, dokumenter itu bisa diinterpretasi atau bisa diartikan dengan banyak sekali definisi gitu ya. Tapi ada satu definisi yang mungkin cukup general gitu ya, bisa dipahami semua orang. Dokumenter itu adalah kita mendokumentasi kejadian nyata gitu ya, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah sebenarnya batas antara dokumenter dan fiksi itu udah sangat tipis gitu ya. Banyak sekali film dokumenter yang dibuat seperti fiksi atau namanya dokudrama gitu ya, atau film fiksi yang juga mengambil teknik pengambilan gambar ala dokumenter gitu ya. Jadi batasnya sudah tipis sangat tipis. Tetapi di film dokumenter atau di video dokumenter yang pasti adalah kita tidak memfabrikasi realitas gitu. Harus benar-benar ada kejadian itu gitu ya, bahwa itu terjadinya dulu, tidak sekarang, itu nggak apa-apa. Tapi memang kejadian itu adalah kejadian nyata. Benar-benar ada. Jadi gimana nih pengemasannya dari video dokumenter nih biar nggak boring gitu kan. Yang aku tahu beberapa yang pernah aku tonton tuh kayak kebanyakan storytelling dari pak pelakunya kayak gitu. Mungkin gimana sih cara mengemas visual itu supaya menarik. Ya, oke. Kalau kita ngelihat video dokumenter itu atau mendengar ya kata dokumenter itu yang kebayang kan kayak berita gitu ya. Betul. Nah, terus udah gitu sesuatu yang kontennya berat gitu ya mungkin ya. Sebenarnya memang dokumenter itu banyak memiliki konten-konten yang cukup serius gitu ya. Tapi tidak harus dikemas secara berat gitu ya, atau jadi nggak menarik gitu ya. Yang sering kita lihat di video dokumenter itu adalah ada yang namanya talking head. Nah talking head itu kalau misalnya kita ngeliat orang diwawancara, terus duduk di kursi gitu ya, kamera menghadap ke narasumber gitu ya, itu akan sangat membosankan. Nah dokumenter itu memang pada dasarnya dia banyak menggali informasi kan, makanya selalu ada yang namanya wawancara, dan wawancara itu biasanya dilakukan dengan metode talking head. Yang ini sebenarnya bisa diakalin ya, atau bisa diubah. Bisa aja mewawancara orang gitu ya, konten audionya itu keterangan dia, tetapi orangnya narasumbernya itu tidak perlu sambil duduk, misalnya dia lagi beraktivitas gitu ya. Beraktivitas yang sesuai dengan konten audionya, boleh. Atau tidak sesuai dengan konten audionya juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau penonton nyambung dengan apa yang kita sampaikan, baiknya kegiatannya, visualnya itu sesuai dengan kontennya gitu. Tapi nggak perlu orangnya duduk. Atau kalau misalnya memang harus duduk ya, pilihlah setting yang menarik. Settingnya mungkin outdoor gitu ya, terus orangnya sambil, kalau dia nelayan gitu ya, dia sambil megang ikan kayak sambil ngapain, tapi nggak duduk tegak begini sambil ngobrol gitu ya. Itu kan jadi sangat membosankan. Sebenarnya banyak cara gitu ya. Lalu sekarang ini kan juga kalau kita ngelihat YouTube ataupun film gitu ya, OTT, udah banyak sekali contoh adegan misalnya. Nah dari situ kita bisa belajar
Gimana sih bikin adegan yang menarik tentang aktivitas A atau aktivitas B gitu ya. Bagaimana sih menyampaikan informasi dengan cara yang menarik gitu ya tentang sebuah tempat, tentang sebuah kegiatan, atau tentang sebuah benda gitu ya. Sebenarnya salah satu kuncinya tuh itu, banyak-banyak nonton. Jadi dari situ belajar tuh ngelihat, oh gimana ya caranya orang membuat gambar tentang aktivitas A, tentang aktivitas B gitu. Supaya banyak referensi. Oke. Nah, Kak, kan dari tadi yang kita bahas itu kan hanya visual saja ya Kak. Nah aku mau tanya nih, banyak film sekarang berfokus pada visual yang megah, tapi kadang kehilangan kedalaman maknanya sendiri gitu. Nah menurut Kakak nih, apa sih yang membuat cerita menjadi hidup yang bikin orang bisa merasa tertanam di dalam kisahnya gitu. Jadi bukan hanya visualnya aja gitu. Nah, kalau dokumenter apalagi ya, cerita atau isi atau konten itu menjadi sangat penting gitu ya. Gimana untuk membuat film atau video yang gambarnya tidak hanya gambarnya menarik tapi juga kontennya tuh berarti gitu ya, membekas gitu ya. Bahkan ada sesuatu yang baru yang kita atau yang penonton pelajari dari situ gitu. Caranya adalah melakukan riset. Jadi kita harus bikin video dokumenter, bikin dokumenter itu harus, atau bikin video apapun ya, fiksi atau dokumenter, pertama harus ada risetnya dulu. Lalu harus tahu kita tuh mau bikin apa. Jadi jangan datang nggak ada persiapan, tahu-tahu terus langsung nyalain kamera gitu. Tapi nggak tahu sebenarnya pengen bikin apa. Jadi jadinya nanti bisa begitu tuh, ngambil gambar-gambar bagus aja tapi nggak ada isinya gitu. Nah kita sebelum turun lapangan, sebelum syuting harus menulis dulu. Itu yang penting, menulis dulu kita mau bikin apa. Tulislah, nah menuangkan idenya menuangkan dulu ya. idenya. Nah di film itu juga biasanya di video ya, di film, di semua bentuk audiovisual itu ada yang namanya 3 babak. Apalagi ini ada kompetisi ya, jadi memang perlu ada 3 babak ini bocoran ya. Ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Awal itu biasanya memperkenalkan cerita ini tentang apa, subjeknya. Di tengah itu adalah isi ceritanya, biasanya berisi tentang konflik atau aktivitas yang isinya gitu ya. Dan bagian terakhir itu resolusinya atau penyelesaiannya gitu ya. Nah kita harus tahu nih kita mau bikin cerita tentang apa. Dari situ nanti kita pikirkan bagaimana cara kita memperkenalkan si subjek cerita kita ini. Apakah dia orang, apakah dia barang gitu ya, apakah dia sebuah tempat gitu ya. Kita pikirin bagaimana kita membuka cerita ini untuk memperkenalkan subjek kita. Lalu nanti juga apa tentang subjek kita ini yang mau kita sampaikan gitu. Apa sih yang menarik? Apa sih yang menegangkan, apa sih yang orang nggak tahu atau orang pengen tahu gitu ya. Lalu nanti bagaimana cara menutupnya, mau ditutup seperti apa nih. Cerita itu nggak harus selesai ya dan tidak harus happy ending gitu ya. Tetapi harus ada resolusinya. Jadi harus bisa nyari topik yang out of the box gitu. Nah sebaiknya gitu. Berarti benar cerita itu tidak selalu happy ending gitu. Berarti kayak relate banget Kak sama ceritanya Mas Nada. Kena lagi nih. Biasa. Tembakin mulu nih. Sabar ya. Udah. Tanya-tanya dong, jangan ngeliatin kecantikan Kak Vivian dari tadi gitu loh. Aku banget loh. Banget sih. Kecantikan Kak Vivian apalagi multi talent. Lihatlah Kak Vivian. Ini yang bikin ditinggal cewek kayak gini. Iya, betul, setuju banget, setuju. Jangan bikin pusing lagi. Oke, lanjut ya. Nah, Kak, tema Festival Desa tahun ini kan di atas tanah kita berdiri, dari desa kita mengakar. Nah, kalau mendengar kalimat itu tuh apa yang langsung terlintas di benak Kakak nih sebagai pembuat film? Oke, di atas tanah kita berdiri, dari desa kita mengakar ya. Kalau mendengar kalimat itu, saya kepikirannya adalah desa sebagai sebuah sumber pengetahuan atau kearifan lokal gitu ya, mengakar gitu ya, di mana pengetahuan-pengetahuan berasal gitu. Kemudian bahwa desa ini adalah sebuah tempat atau sebuah lokus yang harus kita jaga bersama-sama. Gitu. Wah, mantap. Kira-kira gitu ya dari kalimat itu. Nah, jadi kita memang itu juga harus rukun untuk, biasanya kan kalau di desa-desa tuh kadang gitu kan sesama mungkin sama adiknya nggak rukun karena rebutan tanah warisan. Kayaknya cerita kamu deh. Cerita kamu banget deh kayaknya. Kayaknya nggak di desa aja deh. Iya bener tuh. Nah, itu nggak di desa aja bener. Karena kompleksnya permasalahan tanah ini kan. Jadi bener. mungkin bisa jadi satu hal cerita yang diangkat menarik gitu kan ya. Jadi bisa menjadi sebuah karya yang out of the box itu tadi mungkin ya. Nah, kalau kemarin kan pas launching juga Kak Vivian kan juga datang tuh ngobrol yang serius-serius.
peserta lomba video kreatif Festival Desa ini kan juga ditantang nih bikin video yang nggak cuman bagus secara visual tapi berbobot. Nah seringkali fokusnya tuh malah ke masalah apa ya, masalah-masalah konfliknya aja Konflik nih. benar. Nah gimana nih cara mengemas ceritanya nih biar nggak melulu soal konflik tapi lebih beragam gitu. Ini menarik ya. Dulu tuh waktu saya pertama kali bikin dokumenter ya, di Indonesia tuh lagi ngetren banget yang namanya dokumenter konflik. Ya. Dokumenter yang semuanya ngomongin konflik gitu kan. Dan membuat dokumenter yang konflik oriented istilahnya ya, itu nggak gampang. Karena ada kehidupan orang lain di situ ya yang dipertaruhkan gitu. Artinya kita menggambarkan sebuah konflik lalu kita punya narasumbernya ini kan orang beneran ya, bukan fiktif gitu ya. Nah, kalau cerita konflik itu kita punya punya tanggung jawab terhadap bagaimana kehidupan narasumber ini setelah filmnya kita keluarkan gitu ya. Karena ini orang yang terpapar dengan sebuah konflik gitu. Ini pesan aja buat teman-teman yang mungkin mau mengambil tema konflik ya. Jadi kehidupan narasumber teman-teman, kalau teman-teman membuat sebuah dokumenter konflik itu, kehidupan orang itu berubah setelah dan sebelum dan setelah film kalian gitu. Jadi tolong berhati-hati karena ada etiketnya gitu ya. Bagaimana menjaga narasumber kita supaya dia tidak menjadi victim dari karya yang kita buat gitu. Nah, tapi saya lebih cenderung membuat film atau membuat dokumenter tentang hal-hal yang menarik dari desa, tentang hal-hal yang tidak banyak orang yang tahu tapi sebenarnya perlu banget nih disebarkan. Nah, saya rasa kalau kita melihat tema festival desa ini, video kreatif festival desa ini, semangatnya sama ya. Semangatnya tuh bukannya tidak boleh membuat video tentang konflik mungkin ya, tetapi bagaimana menyampaikannya dengan kritis dan membangun gitu ya. Dan juga sebenarnya banyak sekali hal-hal menarik dari desa ya yang belum banyak orang yang tahu gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya kekayaan dan kearifan lokal yang menjadi topik yang sangat menarik kalau kita sebarkan. Nih ya, ini contohnya nih. Kita lihat aja nih, ada tradisi, ada ritual. Ya. Itu juga ada agama. Ada agama. Kemudian ada mau ngomong kuliner, mau ngomong lingkungan gitu ya. Banyak banget yang bisa digali sebenarnya ya. Dan kayaknya kalau di Indonesia tuh ya menurut saya dengan luas negara kita nggak akan habis-habis sih. Kan ada aja gitu. Itu jadi challenge tersendiri nih buat sobat semua yang ada di rumah gitu kan. Bagaimana cara mengemasnya dan dihubungkan dengan tema kita di tanah. Benar. Gitu, Kak. Benar banget sih. Nah, aku mau tanya nih Kak. Banyak kan kreator muda kalau mereka mau mengangkat tentang kegembiraan atau hasil bumi atau juga ide-ide segar, apa yang mungkin belum banyak ditangkap atau apa yang belum banyak divideokan gitu, dipromosikan lewat YouTube. Iya, betul. Kalau kita ngelihat gambaran tentang panen gitu ya, di mana-mana ya maksudnya di video audiovisual dimanapun kita nonton biasanya kan gambarnya tuh gambar kegembiraan gitu ya, orang entah di sawah, entah di di rumah gitu ya. Tapi sebenarnya panen itu adalah kerja keras kan. Nah, ini yang menurut saya jarang banget digambarkan gitu kan. Orang kalau panen itu sebenarnya isinya kerja terus, kerja keras dan bahkan kalau misalnya kita ngelihat ya. Ini juga ide yang menarik ya sebenarnya, melihat bagaimana orang yang kerja di kota sebagai pekerja musiman, dia akan pulang ke desanya ketika musim tanam dan musim panen. Gitu. Jadi artinya panen itu adalah sesuatu yang padat karya, perlu banyak banget tenaga untuk menyelesaikan proses panen itu gitu ya. Nah, jadi bukan cuma kegembiraan yang ada, tetapi kemudian kebutuhan-kebutuhan dari memanen ini apa aja sih, lalu kerja-kerjanya. Setelah itu bahan panen itu diapain gitu kan. Ini yang belum pernah kita tahu ya. Dijual, didistribusikan kemana, dibagi ke keluarga kah, atau kalau dia misalnya buruh kontrak gitu kan, berapa bagian yang dia dapat, lalu berapa yang dikasih ke majikannya gitu ya. Kemudian kalau dia panen di sawah gitu ya, panen padi gitu ya. Apa yang terjadi dengan lahan setelah dipanen? Ini kan kita jarang ya itu diperlihatkan gitu ya. Atau misalnya panen kopi.
gitu kan. Sebenarnya seperti apa sih kalau orang memanen kopi kan kita cuma tahu kayak orang metik habis itu panen gitu ya. Tapi sebenarnya ada proses apa aja? Proses mengeringkan, proses menyimpan, menjemur biji kopi gitu ya. Lalu gimana menjualnya? Kan setelah panen itu nggak cuma dipetik aja kan, ada proses-proses berikutnya. Nah ini yang kita biasanya nggak pernah dapat informasi lanjutannya, cuman kita taunya, seru ya panen, petik gitu ya. Habis itu udah selesai gitu. Justru nah, sebenarnya banyak banget. Kearifan lokal dari pengolahan awal sampai hulu sampai hilirnya itu kayaknya juga dan yang paling menarik ya, yang paling menarik hampir di semua tempat di Indonesia yang punya, kita ini tradisi agraris kita kan kuat banget ya. Betul. Kita selalu punya ritual kalau panen. Nah ini menarik banget, beda semua. Kalau misalnya di Aceh mau panen kopi ya, atau bahkan mau mulai menanam kopi itu ya, mereka punya ritual mengawinkan kopi dengan angin. Bayangin, dia bilang, Siti Kahwa saya kawinkan kamu dengan angin. Ada tuh nanti tuh penghulunya yang ada akadnya juga. Ada akadnya juga. Nah kalau di desa Cipta Gelar, begitu mereka mau mulai musim tanam gitu ya, dikawinkan juga padinya oleh si abah sama si emak tuh ya. Ada namanya petingginya dari desa Cipta Gelar gitu ya. Dan di mana-mana selalu ada ritual-ritual menanam gitu ya. Di Sulawesi misalnya, di Bugis ya, menanam padi itu mereka tidak akan turun ke sawah sebelum bisu. Pendetanya bilang, oke, Arajang turun ke tanah. Itu siapapun akan mengikut kata si pendeta bisu ini gitu ya. Nah ini kan hal-hal juga yang ada di desa gitu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan tanah gitu ya. Betul. Dan sangat menarik menjadi kearifan lokal, menjadi kekayaan budaya kita. Ini juga belum banyak ditampilkan gitu ya. Saya rasa masih bisa ditampilkan lebih banyak. Nah, berarti untuk sobat BKN yang punya cerita menarik kayak yang tadi di daerah Aceh, Sulawesi itu bisa banget dibikinkan video kan. Tertarik tuh, aku jadi keinget tuh salah satu film yang kemarin sempet rame itu, ada pabrik gula, pernah inget? Nah itu kan tradisinya juga bagus diangkat, manten tebu. Itu kan jadi dikemas dengan cara yang horor gitu kan, menarik gitu. Yang unik gitu kan. Jadi mungkin jadi ide-ide kreatif baru nih bagi sobat Fastday semua yang ada di rumah. Untuk mengangkat kearifan lokalnya menjadi suatu hal yang bisa dinikmati. Entah horor, mencekam, atau mungkin bahagia. Jadi monggo bisa kreatif mungkin. Karena kan pembahasan tanah bukan hanya tentang konflik, terus negatif itu kan tidak juga gitu. Jadi bisa diangkat sisi positifnya, rasa syukurnya. Ya kan. Itu keren banget sih. Oke. Lanjut nih. Lanjut kita tanya selanjutnya, Kak Vivian. Tips and trick untuk peserta Festival Desa atau untuk sobat BKN yang menonton. Tips and trick membuat video yang menarik, terus konsepnya, visualnya, itu gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya tadi udah beberapa udah disebutin ya. Pertama mencari ide dan melakukan riset itu pasti ya, itu harus tuh mutlak. Mencari ide, mau bikin apa? Browsing lah ya, mau bikin apa? Mungkin kamu tertarik dengan hasil dari tanah gitu ya. Jadi apa dulu nih yang mau dibikin ya, harus tahu dulu jadi supaya risetnya itu terarah. Kalau kita nggak tahu ya apa yang mau dibikin ya, itu kan jadi lebar banget ya, nanti agak repot risetnya. Sudah tahu kira-kira ketertarikannya apa, lalu mulai meriset gitu ya. Setelah riset mulailah membuat ceritanya dan cek tempatnya di mana, lokasinya di mana. Kalau itu dekat dengan tempat kamu bagus, jadi kamu bisa riset dulu ke lokasi. Datang untuk ngelihat ya, itu akan sangat menguntungkan. Itu ideal sih sebenarnya. Saya sih mengencourage gitu ya teman-teman untuk datang dulu ke lokasi untuk melihat, karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan nih tidak sesuai dengan kenyataan. Kita udah mikir, udah mahal-mahal Bombay, kayaknya seru nih nanti gambar gua akan begini. Begitu sampai tempat kosong. Nggak ada apa-apa gitu kan, nangis. Padahal deadline udah sebentar lagi gitu kan. Jadi kalau bisa direncanain dari jauh-jauh hari, mumpung masih Desember kan, masih ada waktu gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya tempatnya, lokasinya jauh gitu ya. Misalnya harus keluar pulau gitu, harus keluar kota ya. Harus benar-benar mengalokasikan waktu untuk itu. Lalu cari narasumber. Pasti perlu narasumber kan untuk topik yang ingin teman-teman filmkan gitu ya, video yang mau dibikin gitu ya, narasumbernya siapa nih yang cocok gitu ya. Mulai melakukan pendekatan. Nah,
untuk membuat video dokumenter atau film dokumenter karena kita akan berhubungan atau berinteraksi dengan karakter nyata ya, karakter real, bukan fiksi ya, bukan peran gitu ya. Salah satu investasi yang paling penting adalah pendekatan ke narasumber gitu ya. Ini penting banget karena berdasarkan pengalaman saya gitu ya, dan pasti teman-teman yang membuat dokumenter yang lainnya juga merasakan nggak gampang orang itu mau membuka diri dan memberikan informasi, emangnya lo siapa gitu kan. Kita datang, Pak, ini tuh gimana sih caranya? Maaf ya Dek, siapa nih gitu. Nggak gampang gitu orang mau membuka itu. Jadi kita datang baik-baik gitu ya, bilang ke mereka maksud kita ini, kita mau membuat video begini-begini, nanti Bapak mungkin akan diambil gambarnya, apakah Bapak bersedia atau enggak gitu ya. Dan sebisa mungkin tidak menyembunyikan sesuatu dari mereka gitu ya, bahwa ini akan diikutkan kompetisi, bilang sama mereka ini akan diikutkan kompetisi daripada nanti digugat setelah videonya tayang gitu ya. Dan juga ada yang namanya release form. Nah, ini penting banget release form karena banyak orang tidak tahu bahwa gambarnya dia nanti akan menjadi konsumsi publik gitu ya. Siapa tahu dia sebenarnya nggak bersedia loh jadi gambarnya jadi konsumsi publik gitu kan ya. Jadi release form itu adalah selembar formulir gitu ya, yang di situ tuh menyatakan bahwa narasumber kita bersedia untuk diambil gambarnya dan gambarnya ditayangkan sebagian atau sepenuhnya di media sosial, di YouTube atau dimanapun untuk tujuan komersil atau tidak komersil, itu harus disampaikan supaya nanti tidak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya di belakang. Oke, mantep banget. Nah, ini kita dapat ilmu banyak nih hari ini. Jadi padahal ya Kak, tadinya tuh aku mau ikutan lomba festival desa. Ngevlog aja kayak nanya, Kakak skincare-nya apa Kak? Gitu. Tadinya mau kayak gitu, itu kan juga salah satu video kan. Kayak, terus habis ini mau bikin apa? Iya, kita harus riset dulu dong. Nggak bisa asal. Sebenarnya nanya-nanya gitu juga bagian dari riset loh. Iya betul, makanya kita undang Kak kita Vivian. Jadi riset juga nih. Tapi riset bareng juri langsung. Iya dong. Nah, namanya bocoran. Iya, bukan riset lagi, bocoran. Berarti kita harus nulis naskah dulu, terus riset, terus ini ketemu. Kita kasih juga nih bocoran secara cuma-cuma untuk sobat Festday semua yang mau ngikutin Festival Desa yang kelima ini. Apalagi bocorannya? Gitu nih pastinya nih lihat nih. Megah banget ya. Udah kayak Piala Dunia gitu. Ini pialanya. Wah, ini pialanya kan. Serius loh ini. Iya betul. Jadi memang apa ya, estetik banget gitu kan. Kok kamu punya sih? Dipasang di rumah gitu. Kok kamu punya sih? Jangan-jangan kamu pernah menang ya? Iya, dan kamu nggak ngasih aku kan hadiahnya? Enggak, kemarin ngambil aja di kantor BKN. Nih ya. Yang ngambil kalau pialanya hilang ini nih pelakunya. Keren banget ya. Terus hadiahnya katanya ratusan juta, betul nggak sih Kak? Betul, makanya worth it banget. Makanya kenapa bikinnya juga harus serius. Kalau hadiahnya ratusan juta masa bikinnya asal-asalan ya kan? Bener banget. Harus serius. Iya, biar bisa beli tanah bener gak cuman dalam mimpi gitu kan. Tanah berapa hektar itu kira-kira ya? Mantep banget tuh, kayak dibeli di gunung gitu loh. Mantep. Segunung tuh. Segunung. Wah, itu tadi. Nah, buat sobat BKN, sobat Festday semua yang mau ikutan, langsung saja nih lihat link website di sini nih. Nah, kalau kalian kebingungan, follow aja Instagramnya di BKN Pusat PDI Perjuangan. Betul nggak sih? Di situ informasinya lengkap banget, ya kan? Banget. Apalagi ada konten-konten menarik yang ada di sana juga. Oke, nah kayaknya udah banyak nih yang kita dapat sore ini, bocoran-bocoran yang kita kasih ke sobat Festday semua. Daging semua ini. Daging banget. Nah, jadi buat kalian jangan lupa ikuti Festival Desa yang kelima dan menangkan total ratusan juta rupiah. Nah, terima kasih nih Kak Vivian atas waktunya. Semangat ya, kalian juga ikut. Waduh, teman-teman juga harus ikut. Harus semua sobat juga harus ikut. Jadi langsung cek website di bawah. Di bawah ini. Yuk, abis ini kita ikut ya. Kita habis ini ikut. Langsung kita kayaknya harus ini deh, nulis naskah, nanya ke Kak Vivian kan, ini bagus nggak gitu kan. Kak Vivian habis ini nganter pulang. Ya kan, mulai genitnya kan. Dadah. See you di episode selanjutnya. Ditunggu ya, ditunggu. Pasti. Di Festival Desa. Ditunggu langsung sama Kak Vivian.